Sekarang kita masuk bab ketiga, sifat berdiri dan bersedekap di dalam sholat. Ulama madzhab Syafi'i menetapkan sholat berdiri itu wajib, rukun sholat bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi kalau sholatnya sholat sunnah, kalau lagi capek boleh dalam keadaan duduk sholatnya. Tapi kalau dalam sholat fardu wajib berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri, kata Nabi. Fa illam tastati' fa qa'idan. Seandainya engkau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu juga, fa 'ala jambin, yakni berbaring di atas lambung kanan. Jadi menghadap ke kiblat, berbaring, bukan terlentang, berbaring di atas lambung kanan. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1117 dan Sahih Sunan Abi Daud nomor 952. Seputar itu tidak ada perbedaan mendasar para ulama, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai bersedekap saat berdiri. Sebagian ulama berpendapat, sebagian besar bahkan, disunahkan bersedekap ketika berdiri sambil membaca Al-Fatihah dan surat. Sebagian kecil berpendapat tidak disunahkan bersedekap. Ini pendapat mazhab Maliki. Sebagian pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik, kalau sholat tidak bersedekap. Dan pendapat Imam Ja'fari, Imam Ja'fari itu fatwa fikihnya banyak diikuti oleh Muslim Syiah. Jadi sholatnya tidak bersedekap. Yang lebih kentara betul di madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Pak, Sunni, itu kentara betul pas sholat jenazah. Kalau yang bermadhab Syafi'iyah, itu rata-rata itu pasti bersedekap sholat jenazahnya. Tapi kalau yang bermadhab Maliki, dia tidak bersedekap ketika sholat jenazah. Makanya jangan heran kalau kita di Mekah, kok banyak juga yang tidak bersedekap ketika sholat jenazah itu. Namun tidak perlu kaku tentang perkara ini. Salat bersedekap sah, salat tidak bersedekap juga sah. Jadi tidak mempengaruhi salatnya rusak atau tidak. Hanya saja pendapat yang lebih kuat itu bersedekap. Berdasarkan keterangan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, dia berkata, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Hina dakhala fis shalah, ketika masuk ke dalam salat. Kabar, beliau seraya bertakbir. Wasafa hammun hiyala udhunaih, ngangkat kedua tangannya sehingganya ke dua telinga, sejajar dengan kedua telinga. Perjumpaan kita bulan lalu saya sempat sampaikan, kalau tidak salah Pak, ada yang sebahu ngangkat tangan itu, ada yang setelinga. Kan begitu. Hadis ini setelinga, sejajar dengan telinga. Tumal tahafa bi taubi, lalu Nabi menyelipkan tangannya di balik pakaiannya. Karena kan pakaian zaman dulu gedombro. Enggak ada lengan baju kayak gini, enggak ada Pak. Karena zaman sudah modern, orang hemat bahan. Maka tangan baju dibuat begini, bekancing lagi kan. Kalau zaman dulu tuh ya gedombro. Kalau ngelihat baju Saulin, nah kayak Saulin itulah. Jadi bisa diselipkan di balik pakaian. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, lalu Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti nas yang lebih sahih, pendapat yang lebih kuat, di dalam salat itu disunahkan untuk bersedekap. Tangan kanan di atas tangan kiri, jangan tangan kiri di atas tangan kanan. Sahih Muslim nomor hadis 401, Sunan An-Nasa'i 882, Abu Daud 723, Ibnu Majah 810, Musnad Imam Ahmad 18.365 dan Sunan Ad-Darimi 1241. Kemudian yang berikutnya dari Alqamah bin Wa'il an abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul idza kana qa'iman, apabila beliau berdiri untuk salat, idza kana qa'iman fi shalah,
ketika beliau berdiri untuk salat, qabada biyaminihi ala shimarih, Nabi menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya, menggenggam dengan tangannya ke tangan kirinya, digenggamkan begitu. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan An-Nasa'i 887. Nah, ulama beda pendapat tentang posisi tangan waktu bersedekah. Di mana? Karena keterangan yang paling sahih hanya menyebutkan tangan kanan di atas tangan kiri, sampai situ aja. Di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim hanya sampai situ aja. Tapi tidak menyebutkan di mana posisinya, tidak disebutkan. Maka ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat para ulama, faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, tahta surah, meletakkan tangan itu di bawah pusar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi. Wa qala Malik wa Syafi'i, lalu berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, tahta sadrihi fauqa suratihi, meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar. Ini Imam Syafi'i dan Imam Malik, bawah dada, di atas pusar. Kemudian wa'an Ahmad, sedangkan wa'an Ahmad menurut pendapat Imam Ahmad, riwayatani, ada dua riwayat, ada dua pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Asyhuruhuma, dari dua pendapat itu pendapat yang paling masyhur menurut pendapat Imam Hambali adalah wahiyallati ikhtarohal Kharqi, adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Kharqi. Apa itu? Kamadhabi Abi Hanifah, seperti pendapat Imam Abu Hanifah, yakni di bawah pusar. Nah, saya sederhanakan Pak, saya sederhanakan. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, sedekap itu di bawah pusar, di bawah udel kalau nggak ngerti pusar. Nah, sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, di bawah dada dan di atas pusar. Saya praktekkan sedikit. Mana kameramen itu tadi ya? Praktekkan ini. Nah, ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, dia meletakkan tangan itu di bawah pusar. Begini, wad'ul kaffi 'alal kaffi. Meletakkan tangan di bawah pusar, begini. Makanya sering kalau kita ke Arab ngelihat yang begini ya Pak. Karena terutama orang-orang India gitu ya. Madhabnya madhab Hanafi. Tapi jangan ke bawahan ya. Kalau ke bawahan agak beresiko nantinya. Nah, sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, meletakkan tangan itu bawah dada, di atas udel. Ini udel saya nih. Nah, begini. Nah, begini. Ini menggenggam pergelangan tangan. Ini saya terganggu sama jam, gak apa-apa. Menggenggam pergelangan tangan begini. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dua ini aja. Jadi pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama itu dua itu. Yang paling masyhur. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menyarankan kali panjenengan Bapak Ibu mengamalkan, jangan jauh-jauh dari dua pendapat itu. Jangan jauh-jauh. Loh, mengapa saya katakan jauh-jauh? Karena ada yang begini. Nah, begini. Ini kejauhan Pak. Kejauhan dari pendapat para imam itu. Atau begini. Ini kejauhan. Sekarang kita mikir pakai logika sederhana saja. Emang hebat kita dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Yang saya heran lagi kelompok yang suka sedekapnya di dada itu, apalagi ke atas, mereka tidak mau bermadhab. Pantesan cara sholatnya beda sendiri gitu. Karena mereka tidak mau bermadhab. Kita tuh udah nggak perlu ragu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak, 4 madhab itu. Ya ada madhab-madhab yang lain, cuman nggak terkenal kan. Cuman nggak perlu ragu. Makanya saya cuman menyarankan jangan terlalu jauh lah dengan pendapat 4 imam itu. Walaupun boleh di dada, jangan ketinggian lah. Pasin di ulu hati misalnya, sedemikian rupa. Agar nggak kesannya itu nggak aneh betul gitu. Kan nggak enak juga tampil terlalu beda Bapak Ibu. Baik, kemudian yang berikutnya kita sekarang akan membahas dalil-dalil terkait dengan perkara ini. Pertama, dijelaskan, disebutkan dari Abi Juhaifah
anna Aliyan radhiyallahu an qal, beliau berkata, Ali berkata, minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi, yang termasuk sunnah itu kata Juhaifah dari Ali, kata Ali, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri fi shalah, di dalam salah, tahta surrah, di bawah pusar. Ini pendapat Imam Hanafi. Hadisnya Sunan Abi Dawud nomor 756. Hadisnya dhaif tapi ya Pak, bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Cuman ini penunjukan saja, keterangan. Kan sudah saya sampaikan, tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkan di mana meletakkan tangan, enggak ada. Cuman sekedar mengatakan tangan kanan di atas tangan kiri, itu doang hadis sahihnya. Jadi nggak perlu terlalu kaku. Cuman saya ingin menyarankan jangan terlalu lari dari pendapat ulama, terutama madhab yang 4. Kalau terlalu jauh kan aneh. Imam Hanafi aja bawah udel kok dia nyekek leher. Ketinggian, jangan ketinggian. Kemudian yang berikutnya tentang meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusar. Ini diambil dari, saya ambil contoh misalnya, rujukannya dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim, ini kan berarti ulama hadis ya Pak. Ulama hadis, dan ulama hadis itu di zaman awal masuk dalam kategori tabi'in. Pasca mujtahid kan ulama hadis, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim kan. Beliau menulis judul bab dalam kitab Sahih Muslim, babu wad'i yadihil yumna 'alal yusra, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, tahta sadrihi, di bawah dada, fauqa suratihi, dan di atas pusar. Beliau menulis judul bab ini untuk hadis yang saya bacakan tadi itu. Nabi tumal tahafa bitaubi, beliau menyelinapkan tangannya di pakaiannya, thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yakni di bawah dada dan di atas pusar. Sahih Muslim 401. Teman, itu di judul bab. Hadis terkait dengan ini yakni dari Ibnu Jarir Al-Dhabi, dari bapaknya, dia berkata, ra'aitu Aliyan radhiyallahu an, aku melihat Ali yumsiku shimalahu biyaminihi ala rusghi fauqa surrah, menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di pergelangannya fauqa surrah, yakni di atas pusar, di bawah dada. Sunan Abi Dawud nomor 757. Hadis ini juga hadis dhaif. Jadi nggak bisa jadi pakem saklek, nggak bisa. Tapi penunjukannya ada untuk meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusar. Yang selanjutnya, yang ketiga, meletakkan tangan di dada. Ada keterangannya dari Taus, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, thumma yashuddu bainahuma, lalu mengeratkan, jadi menggenggamkan, artinya mengeratkan kedua tangannya ala sadrihi, di dadanya. Nah, ini yang keterangan di dada. Sunan Abi Dawud nomor 759. Namun hadis ini juga hadis dhaif ya Pak. Jadi sama-sama itu. Jadi yang bawah dada atas pusar, bawah dada atas pusar, maupun yang di dada, semua berangkat dari keterangan yang dhaif. Berarti penguatannya kita pada fatwa para ulama. Dan dalam pengamalannya, carilah amal yang memang sesuai dengan sandaran para ulama. Jangan bikin-bikin sendiri. Kalau saya milih yang mana? Kalau saya milihnya yang paling proporsional. Apa yang paling proporsional? Ya bawah dada di atas pusar, begini. Saya praktekkan lagi. Ini paling proporsional. Tengah-tengah. Di dada tidak, di bawah pusar juga tidak, tapi tengah-tengah. Nah, begini. Paling proporsional. Makanya bapak-bapak lihat orang Arab sholat begini semua kan? Yang sholatnya begini orang Indonesia doang. Yang sholat begini itu orang Indonesia. Cuman baca dalil nggak tahu prakteknya gitu. Orang Arab mah biasa tuh begini, begitu Pak. Jadi orang Arab mah malah nggak kaku-kaku gitu. Orang Arab tuh dua macam, ada yang begini, dia kalau takbir ada yang begini. Tapi nggak ada yang begini, nggak ada. Jadi jangan praktekkan sesuatu yang memang tidak ada kekhususan nasnya di situ.
Jangan sampai kita ingin tampil beda. Jadi begitu. Baik, sampai di sini kita buka dulu sesi tanya jawab. Saya persilakan pertanyaannya bebas alias basing.